Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusalim ala khairil anam syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini tanpa ada satu halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Juga kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Selamat siang Bapak Guru Bahasa Indonesia yang terhormat, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato saya ini. Pidato ini saya tujukan untuk menempuh ujian praktek Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Cilebar. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema yang sedang menjadi problematika di negeri kita. Tepat pada 1 tahun yang lalu, telah datang mikroorganisme berukuran 400-500 mikrometer yang keberadaannya telah mengubah cara pandang, mengubah gaya hidup, serta meluluhlantahkan jiwa-jiwa manusia tanpa kenal derajat serta pangkat. Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang dikenal dengan SARS-CoV-2 yang kemudian menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19 ini telah menyerang lebih dari 190 negara di dunia dalam waktu yang singkat. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, Hubei, China pada tanggal 1 Desember 2019 yang sampai saat ini telah mengkonfirmasi manusia lebih dari 90,8 juta orang. Pemerintah tidak tinggal diam melihat kejadian luar biasa ini. Beberapa negara langsung melakukan lockdown atau membatasi wilayah guna mencegah penularan COVID-19. Tetapi tidak dengan Indonesia. Mengapa? Karena menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lockdown itu berarti membatasi suatu kegiatan yang dimana kegiatan ini akan berimplikasi pada keadaan ekonomi, sosial, dan keamanan. Sehingga yang tepat pada kali ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan social distancing atau pembatasan sosial guna mencegah penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun penyebaran COVID-19 masih terus saja berlangsung. Apalagi, hampir sebagian penduduk Indonesia mengandalkan upah harian untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan lockdown, semua orang akan tetap berada di rumah dan kegiatan ekonomi akan terhenti. Salah satu tindakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia yang berada di Cina untuk memberikan perhatian khusus kepada warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, Hubei yang terisolasi. Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemerintah daerah untuk membuat kebijakan belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah. Hal di atas dikuatkan dengan adanya konversi pers di Istana Presiden Bogor pada hari yang sama. Presiden menyuarakan kerja dari rumah, ibadah di rumah, dan belajar dari rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengampanyekan social distancing atau pembatasan sosial demi mencegah penularan COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini. Pandemi COVID-19 telah membawa masyarakat pada perubahan gaya hidup. Wabah ini adalah wabah sebagai bencana nasional, maka harus ada upaya gotong royong, sinergi, sumber daya, dan strategi dari seluruh komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan oleh masyarakat internasional dan tentunya masyarakat Indonesia. Apalagi, dari hari ke hari, kasus COVID-19 meningkat signifikan. Catatan ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar penanganan virus itu sendiri, bahkan dijadikan komoditas politik dan ekonomi. Mari hilangkan pertikaian, hilangkan politisasi, dan hilangkan
saling nyinyir seperti saat kontestasi politik. Karena perang melawan virus corona adalah perang kemanusiaan, bukan karena politik maupun ekonomi. Mari jadikan musibah meluasnya virus corona sebagai momentum untuk membangun solidaritas anak bangsa dalam menghadapi berbagai bencana. Menyebarkan hoaks di antara kita, mari saling membantu. Caranya dengan memberikan sosialisasi yang tepat, membagikan masker terutama kepada warga yang mengalami gejala demam dan flu, serta membagikan makanan yang bergizi kepada masyarakat yang kurang sejahtera agar imunitas diri meningkat. Saat ini, saatnya kita untuk hadirkan empati terutama kepada warga di lingkungan kita yang telah mengalami kepanikan dengan cara memberikan sosialisasi dan berita yang akurat. Perkuat silaturahmi dengan warga sekitar yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan karena kesibukannya masing-masing. Saya yakin pandemi ini akan segera berakhir jika kita sama-sama saling menguatkan dan sama-sama saling mencegah dengan menerapkan 3M pada diri kita, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan tentunya menjaga jarak. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terakhir, pesan saya adalah bahwa kalimat seindah apapun, hasil capaian apapun, dan kalimat seberharga apapun itu, jika baik datang dari Allah dan jika buruk datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.